Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Terima kasih para sahabat yang masih setia dengan channel ini, channel Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan lanjutkan memprediksi eh, Capres 2024, karena sebelumnya pada bulan April yang lalu saya coba prediksi siapa sosok yang akan menjadi capres kuat di 2024. Dan uniknya dalam hampir 2 bulan terakhir ini, apa yang kita bukan prediksi tapi kita perkirakan awalnya itu ternyata secara perlahan mulai terjadi. Nah, saya memandang perlu untuk melanjutkan kajian kita ini tentang, mungkin kali ini saya berikan judul ya, memprediksi nasib dan nasab Capres 2024. Nah, ini berdasarkan apa yang terjadi di 2 bulan terakhir setelah saya memprediksi siapa calon kuat Capres tahun 2024. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita sudah lihat bagaimana kemunculan sosok Pak Ganjar, kemudian keinginan Ibu Puan, kemudian pernyataan Ibu Megawati, serta intrik yang terjadi di beberapa partai saling mengintip kekuatan, dan juga beberapa kelompok sudah mulai melakukan mobilisasi massa untuk capres tertentu. Tentu saja ini dinamika yang amat terkoneksi dengan apa yang kita prediksi pada bulan April yang lalu. Nah, untuk yang ke depan ini, apakah akan terus terjadi seperti ini? Tentu saja saya tidak bisa menjawab iya dan tidak. Cuma ini saya akan coba berikan satu narasi yang mungkin bisa membantu kita untuk melihat apakah misalnya Pak Ganjar akan melenggang secara kemarin saya katakan red carpet, atau memang dia akan dihadang. Tapi biarlah itu internal PDIP yang akan menjawab. Saya akan coba ulas. Ada 6 poin yang mungkin membantu kita sebagai pengkaji politik di Indonesia. Pertama, siapapun capres di Indonesia, capres kuat, tidak kuat, atau capres yang dipandang amat kuat, dia memerlukan kalau istilah saya adalah playmaker. Jadi perlu playmaker, orang yang akan membantu dia, membackup dia, bukan membackup secara voluntary, tapi dia betul-betul bekerja dan mengerti betul tentang geopolitik nasional dan geopolitik global. Kemudian bisa dia memperhubungkan capres sebagai golden boy ini, yang playmaker ini, dengan pihak-pihak tertentu. Jadi seorang capres yang diprediksi akan menjadi anak emas atau dia diproteksi secara nasional dan global, itu biasanya memiliki playmaker. Pengalaman Pak Jokowi maju dari tahun 2000, apa namanya, sebelum periode kedua ini, kalau tidak salah saya waktu itu tahun 2014 ya, itu sebelumnya itu Pak Luhut Binsar Panjaitan yang sangat piawai dalam menaikkan dan menjaga sosok Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta hingga ke tangga istana. Jadi kalau misalnya ada capres hari ini yang ingin maju, ingin mengadopsi strategi Pak Jokowi dari orang biasa menjadi orang luar biasa, maka orang seperti Pak Ganjar Pranowo yang mungkin digambarkan sebagai anak kos, itu dia perlu mencari playmaker. Jadi bukan hanya mencari pentas di medsos, tetapi juga perlu mencari kekuatan-kekuatan di balik layar. Kalau memang beliau ini, Pak Ganjar Pranowo, yang sekarang menjadi media darling
di beberapa stasiun di Jakarta. Jadi playmaker ini sangat penting. Demikian pula jika ada calon lain, makanya tadi saya katakan ada nasib dan nasab. Jadi kadang-kadang orang secara nasab memang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin Indonesia, tapi terkadang nasibnya berkata sebaliknya, atau sebaliknya dia memiliki nasib yang amat luar biasa tapi nasabnya tidak mendukung. Jadi 2N ini sangat penting dilihat, tergantung siapa playmakernya. Jadi kalau saya pikir ini yang perlu dipikirkan oleh cawapres atau capres yang akan melenggang ke 2024. Yang kedua adalah, ini mungkin saya bisa salah, I could be wrong. Ada isu yang menyandera. Jadi terkadang ketua partai, orang-orang tertentu di partai, kalau ada playmaker, dia bisa tahu isu-isu apa yang menyandera tokoh tersebut, sehingga segarang apapun dia di ruang publik memberikan pidato, tapi kalau dia memiliki dosa politik, dosa apa namanya, boleh dikatakan aib dia, atau bukan kejahatan ya, mungkin ketimpangan yang pernah dilakukan pada saat dia menjadi seorang orang penting di republik ini, dan ini menjadi kartu as ketika dia terlalu maju, maka ini juga perlu dilihat bagaimana nanti. Kalau kemarin pernah saya sampaikan tentang isu yang dimainkan. Nah, isu yang menyandera ini terkadang bisa membuat seseorang bungkam, bahkan bisa merubah keputusannya pada last minute. Jadi jangan heran ketika nanti kita lihat ada ketua partai harus tunduk kepada kekuatan di luar partainya untuk mempersetujui apa yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu di luar partai. Jika dia melakukan sebaliknya, maka dosa-dosa dia yang masa lalu itu akan dijadikan bahan konsumsi publik. Tentu saja ini akan mengurangi karisma, aura ketegasannya di ruang publik. Jadi ini poin yang kedua, apa isu yang menyandera setiap ketua umum atau orang-orang penting yang memberikan kata putus terhadap siapa capres dan cawapres dari partai dia. Nah, ini nanti bisa diraba sendiri. Tokoh A apa isu yang menyandera dia, tokoh B apa, kemudian capres ini apa yang dia pernah lakukan pada masa lalu. Dan di Indonesia, apapun yang kita lakukan pada masa lalu itu bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk diungkapkan kembali ke publik ketika ada peristiwa-peristiwa menjelang Pilpres. Yang ketiga adalah kalau kita bicara tentang nasib dan nasab, ini tentu saja dengan pasangan yang akan muncul. Jadi sekarang orang sudah membicarakan perjanjian yang pernah dilakukan pada beberapa tahun yang lalu, kemudian ada ketua umum yang mendapatkan gelar guru besar di salah satu kampus, kemudian ada kemesraan, kemudian ada juga ketua partai yang sudah mendapatkan dan sering mendapatkan penghargaan dari negara-negara luar. Nah, ini sebuah sinyal kalau kita lihat dalam penyiapan capres dan dukungan secara terbuka dan tertutup dari negara-negara asing. Nah, saya tidak akan menyebutkan pasangan yang muncul tuh bagaimana, karena bisa jadi perubahan yang pada tadi saya katakan last minute ketika situasi itu ada yang mengendalikan secara kuat. Jadi ketua partai pun terkadang akhirnya harus legowo untuk menerima pesan-pesan yang dibalik kekuatan dia. Nah, pasangan yang muncul mungkin yang sudah beredar, ada Pak Prabowo, ada Ibu Puan Maharani, kemudian muncul juga Pak Ganjar, meskipun dia digadang menjadi capres, tapi bisa juga dia menjadi cawapres, atau muncul juga Pak Anies Baswedan. Di samping itu tidak menutup kemungkinan akan muncul nama-nama yang terus meroket, tapi dia dalam survei tidak begitu mencuat, tapi dia tiba-tiba ada isu yang bisa meroketkan nama dia ke puncak, maka dia boleh jadi juga muncul secara dadakan. Nah, dalam falsafah Jawa,
apa namanya ya, simbol-simbol dalam politik itu perlu juga dilihat, di samping juga mereka terkadang melihat dari aspek primbon. Jadi sosok A itu digambarkan sebagai apa dalam primbon Jawa, sosok B adalah apa yang disimbolkan, apakah dia menjadi simbol pengembala atau dia menjadi tokoh-tokoh tertentu dalam drama perwayangan. Jadi eh, ini masalah yang perlu dicari juga tentang bagaimana dan munculnya apa namanya pasangan. Kita masih ingat ketika Pak Jokowi akhirnya memilih Pak Kiai Ma'ruf Amin, kemudian beliau juga memilih Pak JK dulu. Di samping itu juga pengalaman Pak SBY memilih Pak JK ya, dan Pak Budi waktu dulu. Jadi ini juga perlu dilihat bahwasanya cawapres, capres itu bisa terjadi apa perubahan pada last minute, tergantung dengan situasi kebatinan yang ada di negeri ini. Jadi ada kadang-kadang memang secara nasib, meskipun dia nasabnya bukan orang-orang terkenal dan darah biru, tapi nasib dia memang harus menjadi pemimpin Indonesia. Dan dalam politik Jawa ini tidak bisa dikesampingkan. Saya ingat dulu masih Pak SBY yang selalu ada hubungannya dengan angka 9. Ada dalam beberapa kesempatan selalu ada angka 9, dan dalam falsafah Jawa mungkin angka tersebut memiliki makna tersendiri, pesan tersendiri apa makna. Nah, kemungkinan munculnya pasangan pasangan capres ini juga akan sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi kebatinan politik ala Jawa. Dan meskipun sekarang orang sudah memberikan apa namanya narasi ya, misalnya tadi yang saya katakan Pak Prabowo dan Pak Ibu Puan ya, selalu saya bilang Pak kepada Ibu Puan. Nah, yang kedua adalah poin pentingnya dari pasangan yang muncul adalah siapa yang akan mengambil suara Pak Jokowi. Jika eh, Pak Prabowo naik, jadi suara Pak Jokowi apakah akan diambil oleh Ibu Puan atau Pak Ganjar, atau memang ada tokoh lain yang akan mengambil suara Pak Jokowi ketika beliau naik 2 periode. Dan ini pun banyak analis dan pengamat politik yang mengatakan akan juga berhubung dengan generasi milenial. Tetapi apapun cerita kekuatan wong cilik di Indonesia, masyarakat bawah, yang mereka itu bisa jadi menjadi penentu. Jadi terkadang boleh jadi mereka mengatakan medsos, tapi siapa tahu dan siapa duga ternyata wong cilik itu juga terkadang memiliki suara yang cukup signifikan. Nah, ini juga akan kita lihat nanti, misalnya pengalaman Pak Jokowi menang 2 periode, suara beliau apakah lebih banyak dari generasi milenial atau memang dari wong cilik, masyarakat kelas bawah yang mereka lebih suka melihat sosok dibandingkan partai. Jadi ini mungkin menjadi pertimbangan ketika kita melihat memprediksi nasib dan nasab Capres 2024. Dan yang keempat adalah strong leadership. Ini juga penting melihat terkadang strategi partai. Jadi terkadang meskipun sekarang banyak tokoh atau elit partai suka berdiplomasi dalam menjawab karena dia tidak mau mendahului pimpinan partainya, tapi strong leadership ini juga akan memainkan hal yang cukup signifikan ketika dia mampu mengelola kekompakan dari atas hingga bawah sampai ke ranting ya, ke kampung-kampung ya, untuk bisa patuh kepada ketua partai mereka. Namun pengalaman dalam beberapa pilpres yang kita kaji itu terkadang apa namanya ya, ketua partai juga tidak begitu signifikan di kalangan bawah, tapi masyarakat lebih melihat dari isu apa yang melekat pada capres dan cawapres tersebut. Ini mungkin para sahabat ingat ketika saya mengatakan kupasan saya tentang politik Islam, bagaimana kekuatan politik Islam dipinjam pakai misalnya oleh Pak Prabowo hari ini, dan dalam ketika beliau berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno, dan sekarang Pak Sandiaga menjadi menteri, Pak Prabowo juga menjadi menteri. Nah, kelompok-kelompok gerakan Islam akhirnya gigit jari. Nah, ini poin yang keempat. Saya rasa ketika kita memprediksi nasib dan nasab capres dan cawapres tahun 2024,
Yang kelima adalah bentuk koalisi. Jadi bentuk koalisi, mungkin orang akan mengatakan koalisi yang berbentuk apakah nasionalis, sekuler, atau religius nasionalis yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Tapi anyway, by the way, dalam politik itu tidak ada suatu kepastian, bisa berubah pada last minute. Namun kita bisa melihat tren, misalnya kalau Partai Golkar dia akan cenderung bergabung dengan partai atau tokoh yang menurut mereka itu akan menjadi pemenang. Jadi Partai Golkar tidak akan menjadi kekuatan oposisi dalam hal ini. Kemudian seperti Gerindra, Nasdem juga mereka akan, ini orang-orang pelaku dan mereka memiliki big boss di belakangnya yang memiliki kepentingan supaya kerajaan mereka tidak terganggu, maka akan mendukung siapa yang menurut mereka diusung oleh partai yang sangat terkuat di dalam pileg atau menurut survei yang dilakukan dalam beberapa minggu atau bulan ini. Jadi ini saya rasa bentuk koalisinya akan tidak begitu dramatis, tapi cenderung kepada strategi partai supaya mendapatkan jawaban apa yang mereka dapatkan ketika mereka berada dalam koalisi. Jadi jangan heran nanti Pilpres 2024 itu bisa jadi hanya sebagai kenduri, tidak pertama harus berdarah-darah atau harus dilakukan sebuah upaya memperkuat beberapa kekuatan, mungkin hanya 2 kekuatan besar, atau akan digunakan pakai lagi seperti pengalaman Pilpres 2000, ya rezim ketika Pak Jokowi naik di 2019. Jadi ini juga perlu dilihat bentuk koalisi. Tetapi yang paling menarik adalah mungkin partai berhaluan Islam itu tetap dan jarang mau masuk ke dalam partai yang berhaluan nasionalis sekuler, kecuali nanti mungkin dugaan saya PKB dia akan cenderung ikut saja irama politik kemana yang menurut mereka itu diprediksi akan menjadi pemenang, karena apapun cerita tujuan pragmatis dengan bisa jadi menggunakan dalil kaidah fikih atau usul fikih, ya apapun lah istilah yang ada di dalam kitab-kitab fikih sebagai pembenaran atas tingkah laku politik juga akan terbukti nantinya. Jadi tidak perlu kita berkerut kening untuk memikirkan kenapa begitu, kenapa begini. Jadi terkadang kaidah fikih, ya, kaidah usul fikih digunakan untuk kepentingan politik supaya apa yang mereka lakukan itu tidak dipandang keliru. Nah, dan yang terakhir dalam sesi ini, dalam sesi memprediksi nasib dan nasab Capres 2024, ini kita lihat adalah simbol-simbol penghargaan yang mulai diterima oleh tokoh-tokoh partai. Jadi ketika Anda menganalisa politik, jika ada ketua partai, tokoh nasional, orang-orang penting di tingkat nasional mulai diundang ke luar negeri untuk mendapatkan penghargaan dan terkadang memberikan pidato kunci, keynote, atau mendapatkan gelar apapun lah, itu harus dimaknai bahwasanya kalau dalam teori-teori di operasi intelijen memang itu biasanya pekerjaan kantor-kantor duta besar di Jakarta. Jadi mereka tidak tidur dalam melihat setiap perkembangan politik di Indonesia. Jadi rekomendasi mereka tentu saja akan berdampak kepada siapa yang menjadi target mereka untuk kalau kemarin dalam istilah video saya sebelumnya tentang wongke. Jadi ini juga perlu dilihat nanti jika ada ketua partai sudah mulai diundang ke negara E, mendapatkan penghargaan di negara B, memberikan kuliah umum di kampus A, kemudian dia diperhadapkan dengan tokoh-tokoh bisnismen di negara Y. Jadi ini juga perlu dilihat bahwa apa simbol-simbol atau sinyal-sinyal pesan yang ingin disampaikan, dan ini semua bukan terjadi dengan semudah membalikkan telapak tangan. Di sana ada analisa, ada sebuah pool bucket, jadi pengumpulan bahan keterangan supaya mereka bisa memberikan dukungan secara simbolik sebelum nanti mungkin biasanya juga ada dukungan-dukungan yang bersifat material kepada capres yang mereka anggap itu akan menjadi pemenang demi kepentingan nasional mereka. Nah, ini saya rasa sahabat ada beberapa hal ketika kita memprediksi capres
2024 berdasarkan nasib dan nasab. Pertama tadi saya katakan ada playmaker, yang kedua isu yang menyandera tokoh politik, tokoh atau ketua umum, kemudian bagaimana logika muncul pasangan capres dan cawapres pada last minute, dan itu memang terkait sekali dengan aspek kebatinan, aspek politik Jawa, aspek wangsit dan macam-macam di sana ada. Meskipun nanti mungkin orang akan mencoba menjelaskan secara rasional output dari pilihan pasangan yang muncul, kemudian strategi partai, strong leadership juga perlu ikut memainkan peran di sana, kemudian bentuk koalisi, serta yang terakhir adalah penghargaan simbolik yang akan diterima. Demikian sahabat, pertemuan kita pada kali ini, semoga ada manfaatnya. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan subscribe, like, share, dan berikan komen terbaik Anda di bawah. Siapa tahu ini menjadi bahan diskusi kita. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.